Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Andia Zoa Rahma dari kelas SIB 6B, NIM saya 2313043. Yang terhormat kepada Bapak Narendra selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen rantai pasok. Di sini saya akan menjelaskan judul saya, yaitu Integrasi Blueprint of Value dan Operational Productivity Blueprint untuk meningkatkan efisiensi supply chain. Next. Adapun tujuan presentasi saya di sini, saya akan menjelaskan beberapa hal dan beberapa poin. Yang pertama itu Poin pertama ada memahami konsep blueprint of value dalam manajemen rantai pasok, dan poin kedua itu ada menjelaskan konsep operational productivity blueprint, dan poin ketiga itu ada menganalisis hubungan kedua konsep dalam meningkatkan efisiensi supply chain, dan poin keempat itu mengetahui penerapan kedua konsep pada dunia bisnis. Pada tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami konsep blueprint of value dan menjelaskan operational productive blueprint, serta menganalisis hubungan kedua materi ini untuk meningkatkan efisiensi supply chain dan juga mengetahui dalam dunia bisnis. Next. Sebelum masuk ke materi, pada slide yang ditampilkan di sini ada gambaran bagan, yaitu hubungan antara kedua konsepnya. Blueprint of value digunakan untuk menentukan nilai yang ingin diberikan kepada pelanggan. Setelah nilainya tersebut ditentukan, perusahaan memerlukan operational productivity blueprint agar operasional dapat berjalan secara produktif dan efisien. Integrasi keduanya akan menghasilkan supply chain yang lebih efektif. Dari bagian yang ada pada PPT sekarang, yaitu pertama ada blueprint of value, merancang nilai. Setelah itu ada strategis bisnis. Dan selanjutnya operational productive blueprint, yaitu untuk meningkatkan supply chain yang efisien. Dan itu untuk gambaran umumnya. Next. Blueprint of value merupakan kerangka strategis yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pelanggannya. Tujuan utamanya adalah memahami kebutuhan pelanggan, menentukan nilai yang akan diberikan, menyusun strategi bisnisnya, dan serta meningkatkan daya saing perusahaan. Blueprint of value adalah kerangka strategis yang digunakan perusahaan untuk merancang dan menciptakan nilai value. Value itu adalah sebuah bagan yang akan dijalani oleh sistemnya, terus bagi pelanggannya. Setelah itu ada tujuannya itu ada beberapa poin, yaitu menentukan nilai yang ditawarkan, itu poin pertama, dan poin kedua untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, dan poin ketiga untuk menjadi dasar strategi bisnis. Setelah itu ada poin terakhirnya, itu ya untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Next. Blueprint of value memiliki beberapa komponen utama, yaitu value proposition. Value proposition yaitu nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Setelah itu, target customer. Target customer itu pelanggan yang menjadi sasaran. Setelah itu, dikembangkan lagi ke customer needs, yaitu kebutuhan dan harapan pelanggan. Setelah itu dilanjutkan lagi kepada competitive advantage, yaitu keunggulan dibanding pesaing. Keempat komponen tersebut membantu perusahaan memahami pelanggan sekaligus menciptakan juga nilai yang berbeda dibanding pesaingnya. Manfaat blueprint antara lain, selain yang ada pada slide,
membantu memahami kebutuhan pelanggan, dan meningkatkan nilai produk layanan. Jadi, dia akan membantu dan memahami kebutuhan pelanggan terlebih dahulu. Setelah itu meningkatkan nilai produk antara lain. Jadi dia akan mendukung penyusunan strategis apa yang pada perusahaan yang dilakukan, terus menciptakan keunggulan kompetitif dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang ada pada slide itu beberapa poin yaitu memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan nilai produk atau layanan, terus membantu penyusunan strategis kayak tadi saya bilang, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Jadi itu menciptakan keunggulan yang kompetitif dan bisa memajukan selanjutnya indikator kinerja operasional. Di sini ada 5 pilar. 5 pilar itu ada produktivitas, efisiensi biaya, kualitas, kepuasan pelanggan, dan keberlanjutannya. Kelima indikator tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan operasional perusahaan dalam menciptakan nilai dan meningkatkan daya saing. Operational Productive Blueprint meningkatkan produktivitas operasional melalui pengelolaan sumber daya dan proses dan teknologinya. Jadi kelima indikatornya itu digunakan untuk mengukur apakah proses operasional telah berjalan secara optimal atau efektif gitu. Jadi next, apa sih Operational Productive Blueprint itu? Operational Productive Blueprint adalah kerangka kerja untuk meningkatkan produktivitas operasional melalui pengelolaan sumber daya perusahaan, terus proses kerjanya dan teknologi secara efektif, serta meningkatkan produktivitas operasional, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi proses bisnis. Next, produktivitas operasional dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sumber daya manusia, proses operasional, teknologi, dan pengolahan sumber daya, dan evaluasi kinerja. Itu yang akhir. Semua faktor tersebut saling mendukung untuk menghasilkan operasional yang lebih efektif. Dilanjuti ke faktor-faktor tersebut saling mendukung dalam meningkatkan produktivitas operasional perusahaannya. Next. Manfaat Operational Productivity Blueprint. Nah, kita sudah masuk ke Operational Productivity Blueprint. Yang sebelumnya kita sudah membahas Blueprint of Value. Dan kita akan kembali ke Operational Productivity Blueprint. Operational Productive Blueprint itu memberikan manfaat berupa peningkatan produktivitas operasional, pengurangan pemborosan, yang optimalisasi penggunaan sumber dayanya, meningkatkan kualitas produk maupun layanan, serta mendukung efisiensi supply chain. Integrasi Blueprint of Value dan Operational Productivity Blueprint. Pada hubungan kedua materi ini, ada 3 poin yang utama, yaitu Blueprint of Value. Blueprint of Value itu menentukan nilai apa saja yang ingin diberikan kepada pelanggan. Setelah itu, Operational Productive Blueprint itu untuk mengoptimalkan proses operasional untuk mewujudkan nilai tersebut. Terus, integrasi keduanya itu menciptakan supply chain, jadi sebuah hasil dan uji coba yang efisien dan produknya berorientasi pada pelanggan. Jadi itu adalah tahapan-tahapannya yang
melewati uji coba untuk menghasilkan yang efisien dan efektif. Gitu. Next. Jadi pada dua materi ini itu sangat berkaitan banget ya. Dan untuk penerapan konsep ini, untuk studi kasus saya ambil dari Shopee. Studi saat Harbolnas atau Shopee mengalami lonjakan pesanan sehingga proses operasional menjadi lebih padat. Jadi kurang efektifnya dari situ karena ada lonjakan. Serta dengan menerapkan blueprint of value dan operational productive blueprint, Shopee mampu meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat pengiriman serta juga menjaga kepuasan pelanggannya. Seperti itu. Jadi saya ambil studi kasus dari marketplace yaitu Shopee. Next. Nah, jadi kita sudah sampai di penghujung nih. Jadi kesimpulannya, menghasilkan supply chain yang lebih efektif dan efisien dan berorientasi pada pelanggan, blueprint sangat membantu perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan. Jadi sebuah perusahaan atau sebuah marketplace yang tadinya melonjak gitu. Jadi untuk contohnya tadi aja untuk Shopee. Jadi kalau misalnya dia tidak menerapkan blueprint of value, dia akan melonjak dan kebingungan dalam melakukan setiap hal yang akan dilakukannya. Jadi penerapan blueprint of value ini sangat membantu banget untuk perusahaan baik SDM, baik teknologi, dan lain-lain. Blueprint itu membantu untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Dan operational productivity, blueprint meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Kedua konsep ini saling melengkapi, jadi dalam mendukung proses bisnis, integrasi keduanya menghasilkan supply chain, jadi menghasilkan hasilnya yang lebih efektif dan efisien dan berorientasi pada pelanggan. Jadi untuk pada kedua konsep ini kita menerapkan pada perusahaan kita, jadi lebih efektif untuk customer, untuk pelanggan, gitu-gitu. Pada referensi ini saya ambil dari beberapa referensi, yaitu yang pertama dari Bapak Nanda. Di sini dia mengutip ada dua, yaitu Blueprint of Value, materi perkuliahannya, dan Operational Productivity, dan itu materi kuliahnya. Itu dua kita ambil untuk referensinya. Dan yang ketiga ada Operational Management, dan keempat itu supply chain management, yaitu strategis planning and operational, itu diterbitkan pada tahun 2022. Sorry tadi yang sebelumnya itu diterbitkan tahun 2023. Dan yang terakhir ada referensi dari Design and Managing the Supply Chain, dipublish pada tahun 2021, yaitu McGraw-Hill. Next. Mungkin itu saja dari presentasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, dan saya siap menerima pertanyaan. Jadi saya akan membuka pertanyaan buat teman-teman di sini. Jadi kalian bisa angkat tangannya. Yes, Olivia Amelia, silakan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih buat waktu yang diberikan. Izinkan saya ingin bertanya mengenai bagaimana operational productivity blueprint membantu meningkatkan kepuasan pelanggan. Terima kasih.
Oke, saya tampung dulu. Jika ada yang mau bertanya lagi. Ya, untuk Lailatul Amalia, silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izinkan saya bertanya, mengapa sih blueprint of value sangat penting sebelum suatu perusahaan meningkatkan produktivitas operasional? Terima kasih. Untuk dari pertanyaan Mbak Olivia Amelia, pertanyaannya itu tadi, bagaimana sih operational productivity blueprint dapat membantu perusahaan meningkatkan pelanggan? Bukan begitu pertanyaannya? Iya, betul. Jadi kalau untuk jawabannya, dengan mengoptimalkan proses operasional mengurangi pemborosan. Jadi itu untuk operational productivity blueprint dapat membantu perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggan itu melewati proses operasionalnya. Jadi proses operasionalnya itu ada beberapa tahap, yaitu mengurangi pemborosan, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan sehingga pelanggan merasa lebih puas. Jadi dengan meningkatkan efisiensi operasional itu mengurangi tahapan-tahapan itu dan melewati tahapan-tahapan yang sudah jelas adanya. Jadi cukup jelas. Apakah ada yang mau direvisi atau mungkin salah jawabannya? Baik, cukup jelas. Baik, terima kasih untuk Mbak Olivia. Dan untuk Mbak Lailatul Amalia, tadi pertanyaannya, mengapa blueprint of value penting sebelum perusahaan meningkatkan produktivitas operasional ya? Iya, betul. Nah, mungkin jawabannya yaitu karena itu mungkin perusahaannya harus memahami kebutuhan pelanggan terlebih dahulu, sehingga blueprint of value itu penting karena membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggannya dan menentukan nilai yang ingin diberikan dengan mengetahui nilai tersebut. Jadi sebelum perusahaan itu memahami kebutuhannya, dia akan menentukan nilai yang ingin diberikannya dulu. Jadi dengan mengetahui nilai tersebut, perusahaan dapat menyusun strategi bisnis yang dapat sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kepuasan pelanggannya. Jadi mungkin itu saja jawaban saya. Apakah ada yang mau direvisi atau yang ada yang kurang gitu, Mbak Lailatul? Silakan. Tidak ada, terima kasih atas jawabannya. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.